Sepulang merantau dari Malaysia, inilah aktivitas saya di kampung halaman sendiri. Jadi hari ini Bang Toha akan pergi memukat ikan atau jadi nelayan. Dan pada pagi hari ini Bang Toha itu berangkat habis selepas azan subuh. Nah, seperti inilah kalau hidup di kampung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di pagi hari ini pukul 5 pagi Bang Toha hari ini akan berangkat ke laut untuk menjadi nelayan dan memukat ikan. Jadi seperti inilah kehidupan di kampung ya. Jadi harus kerja apa saja untuk bisa bertahan hidup asalkan halal dan berkah untuk keluarga. Pagi hari ini Bang Toha akan memukat ikan dengan adiknya Bang Toha ya. Kita ini bukan yang punya kapal, tapi kita ini seorang pekerja saja. Kalau kita punya kapal ya mungkin tidak akan merantau ke Malaysia. Nah, seperti inilah suasana kampung adiknya Bang Toha kalau di pagi hari. Dulu adiknya Bang Toha juga pernah bekerja di Malaysia. Nah, inilah muka rupa adik saya. Dulu adik saya ini juga pernah bekerja di Malaysia dengan saya, tapi sekarang sudah lama dekat rumah. Selesai sholat subuh, saatnya hari ini Bang Toha mau mencari ikan bersama adik saya. Nah, seperti inilah suasana pelabuhannya di pagi hari. Jadi para warga sudah sibuk lalu lalang untuk menata persiapan memukat pada pagi hari ini. Nah, beginilah kehidupan nelayan yang ada dekat Indonesia. Ibu-ibu pun sudah bangun pagi untuk membelah ikan dijadikan ikan masin. Ikan masin yang ada dekat Indonesia ini harganya cukup lumayan murah ya kalau kita beli langsung dekat kampung nelayan. Tapi kalau sudah masuk supermarket ya harganya cukup lumayan mahal. Dan ini adalah salah satu udang kering. Biasanya dijadikan untuk bahan belacan. Bekerja sebagai seorang nelayan itu untuk hasilnya tidak tentu. Kadang dapat banyak, kadang-kadang sama sekali tidak dapat apa-apa. Sebab kita hanya seperti menyaring air ya. Jadinya kalau ada rezeki ya kita bawa pulang, tapi kalau tidak ada rezeki biasanya kosong. Jadinya untuk penghasilan sebagai seorang nelayan itu memang tidak tentu. Baik nelayan Indonesia maupun nelayan di Malaysia. Nah, untuk kapal-kapal yang ada dekat sini mesinnya masih menggunakan mesin diesel. Kalau Bang Toha lihat dekat nelayan Malaysia, biasanya kapal kecil-kecil macam ini sudah menggunakan engine Yamaha ataupun engine Honda. Dan di sini masih sangat tradisional untuk kapal nelayannya. Jadi kapal nelayan yang ada dekat kampungnya Bang Toha ini terbuat daripada kayu jati semua. Kalau dekat Malaysia biasanya ada juga yang terbuat daripada fiber ya. Kalau untuk yang kapal-kapal kecil seperti ini. Nah, jadi hari ini Bang Toha akan melakukan perjalanan untuk mencari ikan ya. Jadi perjalanan hari ini jarak tempuhnya untuk mencari ikan 15 menit saja. Dan ini dia, saya bersama adik saya juga. Jadi tadi berangkatnya subuh, terus sekarang mau berangkat mencari rezeki. Selama saya bekerja dekat Malaysia, Bang Toha jarang melihat nelayan yang mencari ikan dekat tepi-tepi laut ya. Jadi jarang-jarang saja. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha seperti inilah. Jadi dekat tepi-tepi laut itu banyak sekali kapal-kapal kecil yang sedang mencari ikan. Dan hari ini mencari ikannya bukan jauh sangat, tapi memukat dekat tepi-tepi laut. Dan di sini nelayannya berbagai banyak jenis. Ada yang mencari ikan bilis, ada yang mencari udang kecil-kecil untuk dibuat bahan menjadi belacan. Nah, yang ini mencari udang kecil ya untuk dijadikan belacan. Nah, nanti setelah Bang Toha pulang daripada memukat, Bang Toha akan tunjukkan ibu-ibu yang membuat belacan tradisional. Jadi prosesnya masih secara tradisional ya. Biasanya udang kecil-kecil dikeringkan kemudian nanti akan ditumbuk-tumbuk dan dikeringkan kembali. Dan pembuatan belacan dekat sini masih dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Berangkat pagi dan kali ini memukatnya hingga sampai 7 kali.
untuk sampai tengah hari nanti ya. Dan ini adik saya dan juga para sahabat-sahabat juga sudah mulai mempersiapkan pukatnya untuk ditebar. Nah, sebelah sini juga ada yang sudah tebar pukat. Jadi saling berdampingan satu sama lain ya. Jadi banyak sekali kapal-kapal kecil dekat sini yang mencari ikan dekat tepi-tepi laut. Karena mungkin faktor dekat kampungnya Bang Toha ini warganya begitu sangat banyak sekali ya. Jadinya para nelayan di laut pun sungguh sangat ramai sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jaringnya mulai ditebar. Semoga mendapat hasil yang begitu sangat lumayan. Nah, kenapa ikan harganya mahal? Di sini Bang Toha juga mau menceritakan sebab untuk mencari ikan di laut ini bukannya mudah ya. Jadi kita harus menjaring, belum tentu dapat ikannya. Jadi kalau zong pun juga sering kali ya atau kosong. Tapi kata adik saya hari ini cukup ada musim ikan lah. Setiap tengah hari pulang itu bisa membawa uang sekitar 30 ringgit atau 100 ribu rupiah. Tapi kadang-kadang juga zong kosong. Mudah-mudahan hari ini Bang Toha mendapat tangkapan yang sangat lumayan. Nah, sekarang mari kita lihat cara tebar pukat yang ada dekat nelayan Indonesia. Selama saya di kampung halaman, saya itu kerja apa saja tidak gengsi ya. Kemarin mencoba jualan ikan, tapi saya rasa jualan ikan kalau belum punya banyak pelanggan itu agak sulit ya. Dan hari ini saya diajak untuk nelayan adik saya, jadi kerja apa saja saya lakukan. Bukan hanya untuk membuat video YouTube saja ya, tapi di sini saya juga ingin share tentang kehidupan saya di kampung. Menjadi nelayan, menjadi petani itu sudah hal biasa saya lalui setiap hari. Nah, Bang Toha itu kalau membuat video itu apa adanya ya. Jadi tidak pernah merasa gengsi atau merasa malu. Kalaupun Bang Toha dekat kampung, Bang Toha juga tunjukkan suasana kampungnya dan juga rumah Bang Toha. Hidup ini tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, apa adanya saja. Jadi kalau Bang Toha pulang dari Malaysia itu kerja apa saja mau ya. Tapi kalau untuk kerja proyek atau kerja bangunan itu jujur Bang Toha tidak kuat ya. Karena kalau kerja bangunan di Indonesia ini amat berat, berbeda kalau kerja bangunan yang ada dekat Malaysia. Kalau kerja bangunan yang ada dekat Malaysia itu banyak istirahatnya ya. Tapi kalau kerja bangunan yang ada dekat Indonesia ini istirahatnya cuma 1 kali saja. Pukul 12 dan itu pun 1 jam saja. Dan kerjanya juga amat sangat berat. Tapi kalau kerja nelayan ini kan agak ringan. Kita hanya menarik jaring saja. Dan juga tidak begitu mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Tapi kalau kerja kontrak atau kerja bangunan yang ada dekat Indonesia ini, Masya Allah, kalau nggak biasa pasti akan capek dan penat. Kalau Bang Toha kan kerjanya biasa dekat Malaysia, walaupun kerja kontrak dekat Malaysia, tapi kerjanya itu di Malaysia banyak istirahatnya dan juga tidak begitu sangat berat. Apa-apa itu kalau diangkat menggunakan alat berat ya, jadi bukan manual. Oh iya, buat sahabatku semua, video ini bukan bahan perbandingan ya, tapi video ini adalah share pengalaman Bang Toha selama Bang Toha kerja dekat Malaysia. Jadi harap-harap jangan suka berkomentar yang rusuh, apalagi sering kali kalian berkomentar, wah dasar kamu penjilat-penjilat apanya. Saya di sini itu menceritakan pengalaman pribadi, apa yang saya jilat. Kok kamu kalau suka berkomentar penjilat, pengkhianat, pengkhianat apanya? Di sini saya cinta bangsa saya, cinta negara saya. Saya membuat video ini hanya seputar pengalaman pribadi saya. Apa yang saya tahu dekat Malaysia, saya share dekat channel YouTube saya. Kemudian kalau saya bekerja dekat Indonesia, saya juga share di channel YouTube saya supaya sahabat-sahabatku dari Malaysia juga tahu situasi kondisi di Indonesia seperti apa. Harap-harap sahabatku semua jangan salah paham. Dan pagi hari ini alhamdulillah sudah selesai menebar pukat. Saatnya kita tarik pukatnya bersama-sama. Jadi seperti inilah suasana di pagi hari ketika memukat ikan jadi nelayan di kampungnya Bang Toha. Sebenarnya bukan kampungnya Bang Toha sih. Kalau dari jarak kampung saya ini sekitar 30 menit saja. Tapi bagi saya ya sudah saya anggap seperti kampung sendiri. Dan sahabat-sahabat Bang Toha pun juga sudah tahu channelnya Bang Toha. Tapi mereka juga enjoy saja dan mereka relax saja dan bahkan mereka juga sangat menyokong. Dan saya pun juga nggak tahu ya yang berkomentar rusuh-rusuh itu daripada mana, bahkan sampai-sampai saya di inbox, saya di maki-maki hingga dengan perkataan yang begitu sangat luar biasa. Nggak apa-apa,
yang mengatakan saya itu bukan tetangga saya. Alhamdulillah tetangganya Bang Toha baik-baik semuanya dan tiada yang rasis terhadap Malaysia. Nah, buat sahabatku, alangkah baiknya kalau kita jalin tali persaudaraan sesama tetangga-tetangga, sesama negara sejiran. Jangan bergaduh-gaduh. Hidup tiada manfaat kalau kita bergaduh. Bergaduh pun juga nggak ada untungnya. Kalau kalian suka bergaduh, mari sini ikut Bang Toha nelayan ya. Dan di sini alhamdulillah tangkapan pertama dapat lumayan banyak. Nah, sekarang saatnya kita sarapan pagi. Jadi kalau dekat kampung itu sarapannya ya biasa saja. Di sini adiknya Bang Toha membawa bekal tempe goreng. Dikasih kecap sambal tempe lah. Dan kawannya bawa tahu dan juga sambal sama nasi, dimakan di tengah laut. Rasanya nikmat sekali. Setelah selesai makan, kita tarik pukat lagi. Ditunggu video next yang kedua.